Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Setiawan Siregar dengan NIM 607012300120. Di sini saya akan membuat video presentasi yang berjudul Etika Profesi IT, Kantor, Lingkungan, dan Organisasi. Ini dibuat untuk mengganti nilai debat satu yang saya ketinggalan kemarin. Yang pertama, apa pentingnya etika profesi? Jadi, definisinya adalah standar perilaku yang moral bagi seorang profesional IT. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya bisa menjaga kepercayaan publik dan sistem. Fokus bahasan yang akan dipaparkan kali ini adalah yang pertama etika di kantor, tanggung jawab lingkungan, dan yang terakhir peran organisasi profesi. Oke, yang pertama etika di lingkungan kerja. Ada 4 poin yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama itu confide- confidentiality atau kerahasiaan. Jadi kita sebagai etika etika kita di lingkungan kerja itu kita wajib menjaga rahasia dari rahasia data perusahaan kita atau rahasia data klien kita. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang wajib. Yang kedua adalah privasi. Kita tidak boleh semisal mengintip data rekan kerja kita yang bersifat pribadi itu melanggar etika di lingkungan kerja. Yang ketiga, aset kantor. Kita tidak boleh menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi kita. Ini sangat sangat tidak disarankan. Dan yang keempat adalah lisensi. Sebaiknya kita menghindari penggunaan aplikasi-aplikasi atau software bajakan. Lalu untuk di lingkungan, yang pertama ada green computing. Nah, apa maksud dari green computing itu adalah eh, efisiensi penggunaan energi server dan perangkat. Nah, jadi kalau kita sudah disediakan energi server dan perangkat oleh lingkungan kerja kita, kita harus bisa menggunakannya secara efisien. Lalu yang kedua adalah e-waste management. Nah, apa itu e-waste management? Waste management adalah pembuangan limbah limbah yang sifatnya elektronik. Nah, kita harus memanfaatkan itu dengan baik. Terus yang ketiga adalah paperless atau bisa kita sebut tanpa kertas. Jadi kita meminimalkan penggunaan kertas. Bagaimana caranya? Dengan digitalisasi. Terus yang keempat adalah sustainability. Apa itu sustainability? Yaitu menciptakan teknologi yang tahan lama atau awet dan ramah lingkungan. Lalu untuk di organisasi, di organisasi yang pertama kita harus menetapkan standar moral anggota. Kita harus bikin sebuah standar di mana ini akan menyusun kode etik. Lalu yang kedua sertifikasi. Sertifikasi ini tujuannya untuk menjamin kompetensi profesional sumber daya manusianya. Dan yang ketiga perlindungan. Kita harus memiliki yang namanya perlindungan. Ini berfungsi sebagai wadah hukum dan aspirasi bagi anggota organisasi. Contohnya seperti IPKIN, IAII, dan IEEE. Nah, kesimpulan yang dapat saya rangkum dari
presentasi kali ini adalah yang pertama skill teknis atau hard skill. Hard skill ini harus seimbang dengan etika atau soft skill. Kalau tidak seimbang, ini sama saja akan berkemungkinan gagal. Contohnya untuk apa seseorang punya hard skill yang bagus, misal dia jago ngoding, tapi dia etikanya itu bisa dibilang jelek, eh, pasti di lingkungan kerja atau lingkungan organisasi dia kurang dihargai. Yang kedua, pelanggaran etika itu dapat menghancurkan karir dan reputasi. Pelanggaran etika ini memang sangat sangat bisa berdampak dengan karir dan reputasi kita. Contohnya, kita melanggar etika dengan cara kita menyebarkan data perusahaan kita yang pribadi, ya kan. Pasti ini akan berdampak kepada karir kita dan reputasi kita akan hancur. Terus kesimpulan yang terakhir adalah jadilah profesional IT yang berintegritas, bukan hanya sekedar ahli coding. Ap- Walaupun kita ahli dalam hal coding, kita punya kemampuan di atas rata-rata, tapi kita adalah seorang profesional IT yang tidak memiliki integritas, kita pasti akan dipandang rendah seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.